Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabarnya kalian hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Di tengah pandemi ini, mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat anak-anak sekalian dalam mencari ilmu. Dan jangan lupa untuk tetap menjaga protokol kesehatan sebagai ikhtiar kita agar tetap sehat, dan juga mudah-mudahan dengan kita menaati protokol kesehatan dapat segera memulihkan keadaan di sekitar kita, di masyarakat maupun di seluruh Indonesia. Dalam pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai bab 1, yaitu proses perumusan dan penetapan dasar negara. Setelah dalam pelajaran kemarin kita membahas mengenai terbentuknya BPUPKI, yang tidak kalah penting setelah membentuk BPUPKI adalah menentukan atau menetapkan dasar negara. Dasar negara ini diibaratkan sebagai pondasi dalam berdirinya suatu negara. Maka dari itu para pendiri negara ini berkumpul dan merumuskan apa yang akan menjadi dasar negara di Indonesia. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita mengawalinya dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai, mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari ini dapat diserap dengan baik dan juga dapat bermanfaat bagi kita semua. Nah, setelah kita berdoa, pembiasaan selanjutnya yang akan kita lakukan adalah menyanyikan lagu wajib nasional. Tujuan kita untuk menyanyikan lagu wajib nasional adalah sebagai usaha untuk melestarikan lagu wajib nasional, karena kalau bukan kita, siapa lagi yang akan mengetahui dan melestarikan lagu wajib nasional. Nah, anak-anakku sekalian pasti lebih mengetahui lagu-lagu modern atau lagu-lagu Korea dibandingkan lagu wajib nasional. Maka dari itu, kita biasakan untuk menyanyikan lagu wajib nasional, minimal 1 lagu wajib nasional setiap pembelajaran, sehingga pengetahuan kalian akan lagu wajib nasional ini semakin hari semakin bertambah. Nah, mari kita nyanyikan lagu wajib nasional berikut ini. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Setelah kita menyanyikan lagu wajib nasional, selanjutnya yaitu saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pelajaran kali ini. Tujuan pembelajarannya sesuai yang tertera di sebelah sini ya. Yang pertama, bersyukur memiliki para pendiri negara yang memiliki komitmen terhadap bangsa dan negara. Yang kedua adalah berperilaku peduli sebagai wujud pelaksanaan semangat dan komitmen para pendiri negara. Yang ketiga, membandingkan pendapat para pendiri negara tentang isi Pancasila. Yang terakhir yaitu mendeskripsikan perumusan dasar negara dalam sidang panitia 9. Nah, itu merupakan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini. Nah, baik, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, apakah ada yang mengenal 3 tokoh yang Ibu tampilkan? Adakah yang mengenal 3 tokoh tersebut? Ya, betul sekali ya. Sudah tidak asing lagi, yang paling kiri ya kalau dari Ibu itu merupakan Insinyur Soekarno sebagai Bapak Proklamator dan Presiden pertama di Indonesia. Yang bawah betul merupakan Muhammad Yamin. Yang ketiga adalah Mr. Supomo. Nah, 3 tokoh ini merupakan 3 tokoh penting dalam perumusan dasar negara.
Dalam risalah sidang BPUPKI juga disebutkan bahwa kita itu merupakan negara timur, yaitu budaya timur berpulang ke timur. Jadi kita menggunakan budaya kita sendiri sebagai dasar negara, dan kita pun tidak berniat untuk meniru dari negara lain gitu ya. Karena sebagai pembentukan dasar negara otomatis harus sesuai dengan prinsip atau sesuai dengan budaya kita sendiri ya, tidak meniru dari orang lain. Maka diambillah sari-sari atau inti dari kebudayaan di Indonesia ini, lalu dikemas oleh Muhammad Yamin dan Mr. Supomo sebagai dasar negara. Dasar negara ini secara berurutan dikemukakan dalam sidang BPUPKI. Yang pertama oleh Muhammad Yamin, yang kedua oleh Mr. Supomo, dan yang ketiga oleh Insinyur Soekarno. Nah, pada tanggal 29 Mei, yaitu sidang pertama BPUPKI, Muhammad Yamin ini mengemukakan 5 usulan dasar negara, yaitu seperti yang tertuang di dalam slide, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan sosial. Seperti itu ya. Ini merupakan usulan lisan yang diusulkan oleh Mr. Muhammad Yamin. Pada hari selanjutnya, yaitu pada tanggal 31 Mei, Profesor Dr. Supomo juga mengusulkan 5 usulan dasar negara, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Nah, ini merupakan usulan dasar negara Muhammad Yamin dan Supomo. Bisa kalian lihat dan bandingkan sendiri ya. Sama-sama mengusulkan 5 dasar negara. Terdapat beberapa perbedaan ya usulan dasar negara dari kedua tokoh tersebut. Usulan mengenai dasar negara yang terakhir ini dikemukakan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni. Insinyur Soekarno ini mengemukakan dasar negara menurut pendapatnya, yaitu ada 5. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, pada tanggal 1 Juni ini mulailah muncul istilah Pancasila yang dikemukakan oleh Insinyur Soekarno. Sebelum muncul istilah Pancasila ini dikenal sebagai Pancadharma. Namun setelah menyuruh ahli bahasa atau berdiskusi dengan ahli bahasa, maka Insinyur Soekarno memutuskan bahwa dasar negara Indonesia ini diberi istilah sebagai Pancasila, yaitu Panca 5 dan Sila itu asas. Jadi di atas kelima asas inilah berdiri Indonesia yang kekal dan abadi. Maka 1 Juni ini diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila, dan lebih tepatnya lagi itu hari munculnya istilah Pancasila. Ya, dalam menentukan dasar negara Indonesia tentu tidaklah mudah ya. Dari ketiga usulan tersebut belum didapatkan keputusan manakah yang akan menjadi dasar negara. Dan masa persidangan BPUPKI pun telah selesai dan belum ada keputusan yang diambil mengenai dasar negara. Maka panitia BPUPKI ini sebelum menjalankan sidang kedua itu terdapat reses atau masa istirahat selama 1 bulan. Dalam masa istirahat ini, panitia BPUPKI ini membentuk panitia 9. Nah, panitia 9 ini merupakan panitia yang bertugas untuk menampung berbagai aspirasi mengenai dasar negara. Nah, bisa kalian lihat ini merupakan anggota dari panitia 9 ya. Panitia 9 ini nanti memutuskan atau menampung aspirasi mengenai dasar negara. Ya, bisa kalian amati. Yang pertama ada Insinyur Soekarno sebagai ketua. Yang kedua Mr. Muhammad Yamin, Muhammad Hatta, A.A. Maramis, Adikusno Cokro Surojo, Abdul Qahar, Haji Agus Salim, Kiai Haji Wahid Hashim, dan Ahmad Subarjo. Panitia kecil atau yang disebut dengan panitia 9 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno ini menerima berbagai macam usulan, tidak hanya mengenai dasar negara ya dari berbagai golongan, tapi mengenai salah satunya adalah mengenai warga negara, mengenai daerah, dan mengenai keuangan. Bisa kalian lihat
apa saja usulannya di buku PPKN kalian di halaman 8. Di situ terdapat berbagai macam usulan mengenai Indonesia Merdeka. Panitia 9 ini mengadakan rapat di kediaman Insinyur Soekarno, yaitu Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Dan setelah tanggal 22 Juni mereka mendapatkan suatu kesepakatan tentang pembukaan hukum dasar atau mengenai Undang-Undang Dasar, ya. Walaupun dalam rapatnya itu terjadi perdebatan yang sangat alot mengenai dasar negara, terutama mengenai agama dan bentuk negara, seperti itu. Nah, lalu persetujuan mereka ini termaktub di dalam Mukodimah, ya. Oleh Insinyur Soekarno disebut dengan Mukodimah, oleh Mr. Muhammad Yamin disebut dengan Piagam Jakarta, dan oleh Sukiman disebut dengan Gentleman's Agreement. Di dalam slide ini bisa kita lihat terdapat perbedaan yang sangat signifikan mengenai sila pertama, ya. Sila pertama sebelum rumusan Piagam Jakarta, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dan menurut rumusan Pancasila di Undang-Undang Dasar 1945, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, perubahan ini tentu saja tidak terjadi begitu saja, ya. Nah, perubahan ini terjadi karena ada usulan dari beberapa golongan non-muslim, ya. Kita tahu bahwa Indonesia itu tidak hanya beranggotakan orang-orang muslim saja, ya. Jadi ada beberapa golongan yang non-muslim yang mengusulkan untuk merubah sila pertama karena mereka itu keberatan, ya, hanya syariat Islam. Intinya para golongan non-muslim ini mengusulkan kepada panitia untuk mengganti sila pertama. Lalu sebelum mengadakan sidang PPKI, para panitia ini mengadakan diskusi terlebih dahulu, ya, untuk mengganti sila pertama, karena kalau tidak diganti otomatis akan terjadi perpecahan, ya, akan menimbulkan perpecahan di negara Indonesia, seperti itu. Maka digantilah rumusan Pancasila di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Ini merupakan solusi yang sangat luar biasa, ya, karena ini dapat menyelamatkan bangsa Indonesia dari perpecahan, dan kita dapat mengambil contoh betapa rasa tenggang rasa solidarisme para pendiri negara ini sangat tinggi sekali, ya. Mereka tidak mendahulukan egonya sendiri, tapi mereka itu memikirkan sesamanya, memikirkan kebersamaan, memikirkan keberlangsungan bangsa Indonesia, seperti itu, ya. Maka diubahlah sila pertama ini seperti sila Pancasila yang kita ketahui sekarang. Nah, sekian saja penjelasan materi kali ini mengenai dasar negara. Mudah-mudahan kalian dapat mengerti mengenai materi kali ini, ya. Nah, berikut Ibu akan menampilkan sebuah video mengenai ulasan materi kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti dan bisa paham, ya, apa yang Ibu sampaikan melalui video tersebut. Silahkan ditonton.
Untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, Ibu akan mengakhirinya dengan sebuah quotes dari Cut Nyak-dien, yaitu dalam menghadapi musuh tidak ada yang lebih mengena daripada senjata kasih sayang. Nah, kita dapat mengambil pelajaran dari quotes tersebut ya, bahwa kita itu jangan menghadapi sesuatu itu dengan kekerasan, keras kepala, tapi kita harus menghadapinya dengan kasih sayang ya. Kalau kita dijahati oleh orang lain, jangan membalasnya juga dengan kejahatan, ya gitu, seperti itu ya. Kita dapat mengambil contoh juga dari pembelajaran tadi ya, bahwa betapa bertoleransinya, betapa berbesar hatinya para pendiri negara ini untuk mengubah dasar negara supaya tidak terjadi perpecahan seperti itu. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat terus, dapat mengikuti pembelajaran kita berikutnya. Juga bila ada yang kurang dimengerti, kalian bisa bertanya di dalam grup yang sudah kita sediakan ya di sekolah. Silakan, kita bisa berdiskusi dengan teman dan dengan materi yang berbeda-beda. Ya, terima kasih.